Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, ini masih di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Jadi ini masih mode Ramadan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini pembahasan kita adalah cara meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis kreatif bagi seorang penulis. Nah, jadi seorang penulis itu perlu meningkatkan rasa percaya diri dan juga perlu untuk menulis kreatif. Karena sebagai seorang penulis kita itu ya harus sebisa mungkin untuk menulis sekreatif mungkin. Kan nggak mungkin kita menulis itu hanya monoton. Jadi tulisannya cuma gitu-gitu aja. Cara penyampaiannya gitu-gitu aja. Ya kan? Misalnya kita mau menuliskan tentang kesehatan atau kita menulis tentang novel percintaan, ya kan? Orang lain menulis novel percintaan, kita juga menulis novel percintaan. Tapi kita itu harus menulis sekreatif mungkin. Kreatif itu maksudnya gimana? Kita itu harus punya kreativitas tersendiri yang menunjukkan ini loh tulisan saya itu seperti ini, ya kan? Sama-sama menulis cinta dengan orang lain, tapi kita itu harus bisa kreatif. Dimana kreatif itu kita mengembangkan ceritanya agar pembaca itu nggak bosan. Nah, maka perlulah yang namanya menulis kreatif, ya, biar nggak monoton, biar nggak gitu-gitu aja tulisannya, biar eh, nggak sama plek keteplek sama orang lain gitu loh maksudnya. Ya, oke. Saya punya beberapa tips untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menulis kreatif bagi seorang penulis, utamanya untuk penulis pemula. Oke, tips yang pertama adalah tentukan tema. Jadi ini sangat perlu diperhatikan ya. Jadi kita itu saat nulis, kita itu temanya apa gitu loh. Misalnya kita nulis cerita tentang percintaan misalnya. Nah, jadi apakah nggak boleh kita nulis percintaan lalu kita memasukkan genre yang lain, memasukkan tema yang lain? Sebenarnya bisa, cuman karena tema kita itu percintaan, romans, bergenre romans, maka yang paling dominan di dalam tulisan kita adalah ya tentang percintaan itu tadi. Ya, misalnya kita menulis tentang percintaan antara laki-laki dengan perempuan, ya pasti kan laki-laki dengan perempuan, ya pasti kan. Ya, jadi kita menuliskan eh, percintaan seorang remaja, laki-laki dan perempuan. Terus kita memasukkan genre yang lain, memasukkan tema-tema yang lain bisa, cuman percintaannya itu harus lebih dominan. Misalnya 75% kita benar-benar membahas tentang genre percintaannya, menceritakan percintaan dua pemuda ini, laki-laki dan perempuan ini, dua remaja ini. Baru yang 25% kita masukkan tema yang lain, kita masukkan genre yang lain. Kita masukkan tentang persahabatan, kekeluargaan dan lain-lain ya. Tapi kan eh, kisah percintaannya itu lebih dominan 75% gitu. Ya meskipun ada campuran genre atau tema yang lain, tapi kan karena kita dari awal sudah menentukan eh, genre kita atau tema kita yaitu percintaan. Nah, maka percintaan itulah yang lebih dominan. Misalnya lagi kita memasukkan tema tentang kekeluargaan. Nah, misalnya kan kita membuat genre atau tema tulisan yang kekeluargaan. Nah, nanti kita bisa memasukkan genre yang lain. Nah, tapi yang lebih dominan itu genre atau tema cerita yang bertema atau menceritakan tentang kekeluargaan. Gitu teman-teman. Misalnya kita menuliskan suatu cerita, suatu novel atau cerpen tentang kehidupan. Nah, maka 70 atau 75% atau 80% itu bercerita tentang kehidupan. Nah, nanti perkara tentang genre persahabatan atau percintaan itu bisa dimasukkan. Nah, tapi kan tema cerita tentang kehidupan itu lebih dominan gitu.
Itu teman-teman. Tips yang pertama adalah kita menentukan tema atau genre tulisan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulailah dengan hal kecil untuk dikembangkan. Mulailah dengan hal kecil untuk dikembangkan. Nah, ini kalau kita ingin menjadi seorang penulis yang percaya diri, yang kreatif, itu jika kita masih sulit untuk menulis hal-hal yang sifatnya itu berat atau sifatnya tulisan itu yang panjang kayak novel misalnya, kita bisa menulis yang simpel-simpel dulu, menulis yang kecil terlebih dahulu, cerpen misalnya, ya kan? Kita nulis cerpen, nggak usah terlalu panjang. Biasanya kan ada kan cerpen yang sampai 4 lembar, 5 lembar ada kan. Kalau kita masih keberatan, ya udah yang singkat dulu aja. Misalnya hanya bisa 1 lembar, berarti 2 halaman, ya kan? Kalau masih kesulitan, ya kita bisa menulis ya 1 halaman aja nggak apa-apa, ya kan? Ya namanya juga cerpen ya, cerita pendek. Jika masih kesulitan, kita masih bisa menulis yang lebih pendek lagi. Apa? Puisi misalnya. Atau kita menulis quotes, kata-kata mutiara, ya kan? Ya kan? Atau pantun, itu kan lebih pendek. Cuma 4 baris, cuma 2 baris. Kata mutiara kan atau quotes kadang-kadang cuma 1 bait. Udah gitu aja, ya kan? Nah, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, gitu teman-teman. Terus tips yang ketiga dari saya adalah tulislah sesuatu yang berbeda. Jadi kita itu tulislah sesuatu itu yang enggak sama dengan orang lain, ya. Jadi cara penulisannya, cara penyampaiannya itu ya enggak apa-apa lah sesekali sama, tapi sesekali kita harus berbeda dari orang lain, ya, untuk menunjukkan ciri khas kita. Ini loh penulis A, penulis B, penulis C itu. Misalnya saya ambil contoh seperti seorang penulis bernama Habibur Rahman El-Shirazi, ya, Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau itu memulai gebrakan baru, ya. Jadi dulu di awal-awal tahun 2000 ya mungkin sebelum tahun 2000 mungkin sudah viral ya tentang Korea, ya kan. Dikit-dikit Korea, film Korea. Terus pokoknya tentang Korea dan Korea. Ya kan. Terus tentang percintaan itu yang viral dari dulu ya, mungkin bahkan sampai sekarang ya. Itu pasti tentang Korea dan Korea. Percintaan tentang Korea, drama cinta tentang Korea gitu kan. Tapi seorang penulis yaitu Habibur Rahman El-Shirazi itu beliau ya tetap menulis cinta, tetap menulis percintaan. Cuman beliau itu menulis sebuah cerita yaitu ayat-ayat cinta itu latarnya bukan di Korea. Di mana? Di Mesir, di Kairo Mesir, ya kan. Nah, ini kan temanya tetap sama, yaitu romans alias percintaan. Nah, tapi kan latarnya itu beda dengan yang lain, yaitu di Kairo, Mesir. Padahal penulis-penulis yang lain kebanyakan ya Korea. Nah, ketika Habibur Rahman El-Shirazi ini menerbitkan suatu cerita yaitu ayat-ayat cinta yang yang latarnya itu di Kairo, Mesir, itu adalah suatu gebrakan terbaru, ya kan. Nah, ini berbeda dari yang lain, ya. Jadi beliau menuliskan ayat-ayat cinta itu temanya itu ya tetap percintaan, tapi latarnya ada di Mesir. Ini kan suatu hal yang jarang atau bahkan nggak terpikirkan oleh orang lain. Kok bisa ya orang-orang lagi asyik tentang Korea dan Korea, tapi beliau Habibur Rahman El-Shirazi beliau menuliskan cerita yang latarnya ada di Mesir. Nah, iya kan. Lah ini suatu gebrakan terbaru, teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu kita terapkan untuk memupuk rasa percaya diri kita, untuk menumbuhkan rasa kreativitas tulisan kita. Ya, jadi kita menuliskan sesuatu yang berbeda dari yang lain, gitu kan. Nah, itu. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya mengenai
cara meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis kreatif bagi seorang penulis, utamanya penulis pemula. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.